Oke. Halo teman-teman. Selamat siang untuk daerah waktu Indonesia bagian tengah dan selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan dalam podcast kali ini. Tema kita adalah wawasan kebangsaan, tapi di sini kita akan membahas atau mengenal lebih dekat lagi tentang adat, budaya, dan makanan khas daerah dari teman-teman masing-masing. Sehingga dari podcast tentang wawasan kebangsaan ini, kita dapat meningkatkan wawasan kita sebagai salah satu bentuk cara pandang kita tentang bangsa Indonesia mengenai jati diri dan lingkungan kita, sehingga kita lebih mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dominga Sangganeta Manupandu, kan dari instansi Kanwil Kemenkumham Papua, penempatan lapas kelas 2B Biak. Ya, baik. Di sini kita ngobrolnya santai-santai, diskusinya santai-santai saja ya teman-teman. Baik. Saya ingin mengenal teman-teman satu persatu. Mungkin kita bisa mulai dari Bapak Ivo terlebih dahulu. Perkenalkan diri, nama saya Clifford Teofani Langi, panggilan Ivo, instansi Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Sulawesi Utara, tempatan di lapas kelas 2B Tawar. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Bapak Dio. Bisa Terima memperkenalkan kasih diri. moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Dio Firman Samasri, nama panggilan Dio, asal dari Kota Ternate, Maluku Utara. Instansi Kementerian Hak Asasi Manusia, unit kerja di Rutan kelas 2B Swasio. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Nando. Jadi awal 17 panggilan atau saya di Ambon, instansi Kementerian dan HAM Kanwil Tempatan lapas kelas 2B. Selanjutnya Bapak Eko dan Erik. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Eko Putra Pratama, nama panggilan Eko, instansi dan HAM Sulawesi Utara. Bapak Erik, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Erik Masang, instansi Kanwil Kemenkumham Papua, penempatan lapas kelas 2B Biak, asal Biak. Oke, baik, terima kasih untuk pengenalan diri, terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja, karena berhubung waktu yang diberikan tidak banyak, kita langsung saja pengenalan tentang adat, budaya, dan makanan khas daerah. Mungkin kita bisa mulai dari Bapak Dio untuk menjelaskan. Maaf, moderator kurang jelas jaringan saya. Oh ya, baik. Mungkin Bapak Dio bisa menjelaskan atau mengenalkan adat, budaya, dan makanan khas dari daerahnya Bapak Dio. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk men-sharing sedikit tentang kearifan lokal di daerah saya. Kebetulan saya penempatan di Kedore, kelas 2B Sosial. Jadi untuk kearifan lokalnya, yang pertama saya memperkenalkan yang saya pakai ini kalau di sini disebut sebagai desu. Nah, ini agak besar. Jadi desu ini dipakai untuk acara kesultanan saja.
Nah, terus selain desa juga ada tarian. Di sini ada tari kapita namanya. Tari kapita atau tari disebut juga sebagai tari perang oleh orang-orang Tidore. Tari perang ini digunakan sebagai acara penyambutan ada tamu dari luar yang masuk ke Tidore atau acara-acara besar kesultanan juga. Itu dipakai tari kapita. Terus juga dari daerah saya sendiri itu ada makanan khas, ada beberapa termasuk papeda, ada buah ikan yang bahannya dari bahan mentah, kemudian dabu banta. Untuk tradisi yang biasa digunakan di Kota Tidore itu sendiri ada namanya tradisi nyili-nyili. Itu tradisi itu setiap tahun diadakan. Mungkin hanya itu saja, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dio untuk pengenalannya tentang daerah dari Tidore. Setelah teman-teman sudah mendengarkan dan pasti teman-teman sudah memahami ya, jadi tahu sekarang tentang Tidore. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengenalan daerah dari Bapak Erik. Berikan waktu kepada Bapak Erik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit dari kearifan lokal dari daerah saya, yaitu suku Biak. Jadi di suku Biak ini ada salah satu kearifan lokal, yaitu ritual berjalan di atas bara api, atau dalam bahasa daerah saya disebut Apen Bayeren. Ritual ini biasa digunakan untuk penghormatan terhadap para tokoh-tokoh adat. Kemudian ada alat tradisional yang sering digunakan, yaitu tifa dan triton. Untuk triton sendiri terbuat dari kerang laut yang diberi lubang, kemudian ditiup. Ya, alat tradisional ini sering digunakan sebagai alat pemanggil atau pemberi peringatan. Makanan khas daerah saya seperti teman-teman yang lain yaitu papeda. Baik, mungkin itu sedikit yang saya bisa sampaikan mengenai kearifan lokal daerah saya. Maaf moderator, suara nggak kedengaran. Terima kasih Bapak Erik, terima kasih Bapak Erik untuk pengenalan daerah dari Papua Biak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengenalan daerah, asal daerah dari Bapak Eko. Diberikan waktu kepada Bapak Eko. Baik, terima kasih. Kesempatan saya perkenalkan sedikit mengenai daerah tempat penempatan saya itu Citarum. Yang pertama saya akan perkenalkan makanan khas atau namanya alur nari. Terus untuk ada budaya namanya cara pemuda, masuk cara itu berkumpul untuk mendoakan tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Eko. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bapak Ivo. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya akan mengenalkan di daerah Sangiran. Ada di tarian atau upacara adat ada geludet sama seperti ada masamber, ada yang bawai gede dan baju adat namanya tepu. Ini topi yang saya pakai. Ada khas, ada penari juga, ada sagu dan ada micet. Namanya rumah adat Pamangkunan. Demikian kita bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengenalan daerah yang diberikan oleh Bapak Ivo. Terakhir, kita akan mendengarkan dari Maluku. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kearifan lokal pada daerah saya yaitu Ambon. Dan
saat ini merupakan lensu adat, di mana lensu adat sering dilakukan pada saat acara adat yang juga yang ada di Maluku. Kemudian lensu adat juga sering digunakan pada saat tarian seperti lensu kemudian cakalele. Rumah adat pada daerah saya itu adalah rumah Bayi Leus, sedangkan makanan khas itu sagu, yaitu di Palu. Kemudian kota adat yang terkenal pada daerah saya yaitu Bogor Murah, kemudian Panas Kelang, dan senjata tradisional pada daerah saya yaitu Parang Samaku. Dan dari saya, Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya dan kesempatan dalam pengenalan akan daerahnya masing-masing. Dari sini kita bisa tahu dan kita bisa mengenal satu sama lain tentang suku, adat, budaya, makanan khas dari daerah kita masing-masing. Kalau saya sendiri sama dengan Bapak Erik, daerahnya dari Biak dan sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Erik. Jadi sekian ya teman-teman. Jadi kita sudah saling mengenal satu sama lain. Kita Indonesia ini sangat luas dan kaya akan budayanya. Kita seharusnya bangga, bukan harusnya, kita memang harus bangga sekali menjadi warga negara Indonesia karena kita memiliki banyak sekali budaya, suku, adat yang dapat kita jelajahi. Mungkin masih banyak di luar sana masih banyak daerah-daerah di luar sana yang belum kita ketahui, tapi di sini kita dapat mempelajari sedikit dari daerah dari teman-teman. Kita jadi memahami dan kita jadi tahu di Dore itu seperti apa, di Papua seperti apa, di Ambon itu seperti apa. Mungkin begitu saja, sekian teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktu yang diluangkan dalam podcast kali ini. Moderator mengucapkan banyak terima kasih. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat bagi kalian di luar sana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.